Baik, perkenalkan nama saya Mursito Hamanangan Limbong dari kelas Meka 4B pagi. Akan menunjukkan UTS pneumatik dengan siklus untuk NIM 31 sampai 40 itu B plus C plus A min B min C min A min. Oke, mari kita tuliskan saja di sini. Oke. Soal 1. Siklusnya itu adalah B plus C plus A min B min C min A plus. Baik, untuk soal 1 adalah siklus ini B plus C plus A min B min C min A plus. Baik, langsung kita buat saja. Dapat kita lihat kondisi awal adalah A plus. Pertama-tama kita buat dulu rangkaian pneumatiknya. Kita ambil komponen-komponen yang mau kita pakai. Oke, terdapat 3 silinder untuk rangkaian ini. Kita buat saja. Oke, karena di kondisi awal tadi adalah A plus atau silinder A sudah pada posisi maksimum terlebih dahulu di kondisi awalnya, maka cara yang akan saya lakukan adalah dengan membalik output dari port kartu 5/2 ini untuk silinder A, yaitu dengan 2A ke input X1, X0 maksud saya, dan 4B ke input X1. Tidak lupa juga untuk referensi sensornya, karena kita memerlukan sensor proximity, perlu diketahui di mana peletakannya. Untuk posisi A0 atau posisi A minimum. Oke, pertama kita buat saja dulu untuk semua posisi minimumnya.
Oke, ini tertabrak, kita geser sedikit. Sekarang kita letakkan referensi untuk posisi maksimumnya. Oke, selanjutnya kita kembalikan dia ke kondisi awal, yaitu dia sudah masuk ke dalam. Oke, kita beri sumber tekanan kepada setiap katup directional valve. Tentu kita tidak lupa untuk memberikan silencer atau exhaust di katup kontrol arah kita. Oke, ini dia untuk rangkaian pneumatik kita. Selanjutnya akan kita buat adalah rangkaian elektrikal kita ke PLC. Langsung saja kita ambil untuk PLC kita. Oke, ini input. Dan sumber tegangannya. Oke. Oke, terdapat dua input. Untuk input fisik itu ada beberapa. Maksud saya terdapat dua tombol.
yaitu start dan stop, karena kita akan membuat rangkaian ini continuous atau siklusnya akan terus berulang-ulang sampai tombol stop ditekan. Oke, kita ambil dulu. S1 itu sebuah tombol, misalnya ada S2, ini dia, kita hubungkan mereka ke PLC. Oke, selanjutnya itu ada sensor proximity untuk mendeteksi piston silinder kita. Langsung aja kita ambil switch sensor dari sensor proximity. Oke, kita lihat ada berapa ya sensor yang akan kita gunakan. Itu ada 2 per silinder, artinya 2 kali 3 itu ada 6. Ada 6. Kita akan menggunakan 6 sensor proximity. Oke, sepertinya tidak akan muat. Oke. Tuh agak 4 mas, satu sensor lagi. Oke, itu dia sensor ke-6. Jangan lupa untuk menghubungi semuanya ke sumber tegangan. Oke, ini dia untuk input kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan beri nama untuk setiap sensor kita menuju referensi apa. Oke, sekarang sudah selesai semua untuk bagian input. Selanjutnya kita ke bagian output. Kita kembali lagi ambil output PLC. Kita letak saja di bawahnya seperti ini. Ini dia output dari PLC kita.
Sama seperti sebelumnya, kita memerlukan sumber tegangan. Untuk output yaitu adalah coil dari solenoid. Y0 Y1 dan yang terakhir adalah Y2. Oke, itu untuk output dari PLC. Sekarang wiring sudah selesai untuk input dan output dari PLC. Selanjutnya kita akan mengerjakan ladder diagram atau program untuk memastikan bahwa kita bisa membuat logika ini. B plus C plus, A min B min, C min A min, A plus. Baik, langsung saja. Kita ambil rang PLC kita. Oke. Oke. Yang pertama adalah kontak untuk membuat pengunci. Kenapa diperlukan pengunci? Karena kita mau program ini atau rangkaian ini berjalan continuous atau berulang-ulang. I0 itu tadi tombol start dan In1 tadi itu adalah tombol stop. Oke, pengunci kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat siklus dari rangkaian ini. Siklus pertama itu adalah B plus. Oke. Kita perlu masukkan kondisi pengunci aktif sebagai agar memastikan bahwa untuk rangkaian bisa untuk siklus dapat berjalan dengan baik, pengunci harus aktif terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu adalah sensor yang terakhir kali aktif. Dan kalau dari siklus dapat kita lihat sensor yang terakhir kali aktif adalah A+.
Oke. Oh, bukan. Kita lihat dulu. A plus itu ini A1, A0, A1 itu di in 3. Ini adalah B plus. Ya, B plus. Oke, kenapa dikunci seperti ini? Untuk memastikan bahwa B plus aktif dan silinder benar-benar maju. Selanjutnya itu kondisinya adalah siklus yang sebelumnya dan yang sensor yang terakhir kali aktif. Sensor yang terakhir aktif itu adalah B plus atau B1. Oh tidak, dia in 2A0, in 3A1, berarti in 5. Oke. Selanjutnya itu adalah C plus. Oke, siklus yang sebelumnya itu adalah C plus. Sensor yang terakhir kolektif itu adalah C1 atau in 7. Tunggu dulu, apa yang kita mau itu adalah amin. Kita mau amin. Baik, setelah amin itu ada B min. Berarti kalau A0 itu adalah in 2.
Oke, ini B min. Selanjutnya kita kembali ke atas untuk memutus B plus. Kita gunakan kontak NC. Sini kita beri dia B min. Kenapa seperti ini? Karena ini akan nanti pada saat kita akan mengatur output, B plus berguna untuk mengaktifkan solenoid Y1. Oleh karena itu, karena dia sedang dikunci, kita akan memutuskan dia menggunakan B min. Oke, kita kembali ke bawah. Oke, siklus sebelumnya itu adalah B min. Dan sensor yang terakhir aktif adalah B0 atau in 4. Selanjutnya kita mau setelah B min itu adalah C min. Kita panggil lagi coil dari C untuk pengunci. Oke, sekarang kita kembali ke atas, cari C plus. Ini kita ubah. Setelah C min adalah A plus. Oke, ini C min. Ini adalah in C0 atau in 6. Ini adalah A plus. Baik, kita kembali ke atas, cari A min. Oke, kita putusin ya. Kenapa seperti itu? Karena logikanya adalah terbalik. Ketika kita menyalakan solenoid A nanti dia akan mundur. Ketika kita matikan dia akan maju. Oleh karena itu kita lakukan seperti ini. Oke. Selanjutnya itu adalah untuk mereset semuanya atau mereset yang telah aktif. Itu kita gunakan adalah bukan amin tapi A plus. Itu in 3. Reset. Oke, kenapa ada seperti ini? Karena nanti untuk yang mengembalikan ke kondisi minimum tidak ada yang mereset mereka. Oleh karena itu, pada setiap akhir siklus untuk yang membuat silinder kembali ke kondisi minimum akan ada coil yang untuk mereset dia.
Oke, seperti itu kira-kira. Sebenarnya ini A+, dia tidak akan ada yang mengembalikannya ke kondisi awal. Oleh karena itu kita panggil kontak reset. Kita bisa copy nih. Oke, kira-kira ini adalah ladder untuk logika kita. Selanjutnya kita panggil ladder lagi untuk output kita. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 saja. Kita panggil coil kontak dari setiap solenoid, kontak logika maksudnya. Selanjutnya kita panggil output yang akan menuju coil-coil kita. Oke. Oke, ini kita biarkan saja dulu. Untuk solenoid Y0 itu ada berada di out 0. Solenoid Y1 itu ada di out 1, dan solenoid C itu ada di out 2. Oke, mari kita cek kembali. Ladder kita sudah selesai. Oke, baik. Selanjutnya itu kita jangan lupa untuk memastikan bahwa tiap solenoid yang ada di sini terhubung sesuai dengan yang kita buat. Contohnya ini solenoid, ini adalah katup 5/2 pengaktif solenoid untuk silinder kita atau Y0. Jangan lupa kita beri dia label untuk memastikan program ini mengetahui bahwa kalau silinder ini adalah Y0, Y1, dan Y2. Oke. Selanjutnya bisa kita coba langsung. Seperti yang kita lihat di kondisi awal, silinder A sudah maju terlebih dahulu, A+. Coba kita tekan tombol start. Oke. Sebenarnya terjadi masalah di sini.
Oke, kita selidiki dulu. Oh, ya ini salah. Seharusnya ini adalah A+. Itu dia, itu masalahnya. Oke. Seharusnya sini sudah benar. Oke. Mari kita coba. Tekan S1. B+. Oke, kondisi awal B+, C+, B min, C. Oke. B+, C+, A min, B min, C min, baru A+ kembali, baru kondisi awal. Baik. Ini dia untuk soal 1. Oke. Jika kita tekan tombol stop, sebentar kita ke bawah. Oke. Tombol stop. Rangkaian akan berhenti. Sebenarnya rangkaian akan berhenti setelah satu siklus, tapi sebenarnya tadi kebetulan dia di akhir-akhir siklus saya tekan tombol stop, akhirnya dia berhenti pas. Oke, itu dia untuk soal nomor 1. Sekian, terima kasih.